dan mereka berfellowship bersama-sama dalam sebuah ibadah yang menyentuh surga. Orang-orang ini hadir untuk menyembah Tuhan dan mempersembahkan sesuatu kepadanya. Merasakan lawatannya, mereka berdoa dan bertumbuh karena mendengarkan firman Tuhan dengan antusias. Itulah gereja, di mana sebuah tempat itu mampu membuat orang berubah, mengalami pembaruan hidup, dan memiliki iman yang semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus di dalam karakter kehidupannya sehari-hari. Gereja yang saya maksud adalah sebuah tempat di mana kita makan dan minum secara rohani. Sebuah tempat yang kita butuhkan dan tempat kita bertindak untuk saling peduli, saling mengasihi sebagai sebuah keluarga. Gereja yang saya maksud adalah jiwa-jiwa yang mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan di dalam setiap ibadah, yang membuat setiap orang mengalami mujizat setiap hari, karena everyday with miracle. Itulah gerejaku, G2CC, sebuah tubuh Kristus di dunia di mana aku dan kamu dan kita semua tertanam, berakar, dan tumbuh di dalamnya. G2CC is my church, my community, and my family. Betul, gereja itu adalah kita, komunitas kita, keluarga kita. G2CC adalah kita. Everyday with Miracle. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Saya ingin melihat tangan-tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Boleh kita lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, sumber sukacita kekuatan kita. Kita percaya bahwa segala yang terbaik Tuhan beri dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bahwa apa yang kita tahu pasti akan kita tuai. Kalau hari-hari ini mungkin keadaan kita silih berganti, pergumulan, persoalan datang menghimpit kehidupan kita. Tapi Alkitab mencatat teruslah menabur sekalipun dengan mencucurkan air mata. Sehingga suatu hari kelak kita akan bisa melihat bahwa tuaian kita penuh dengan sorak-sorai. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih tepuk tangan sekali yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri sejenak. Saya percaya gereja adalah keluarga dalam Tuhan. Itu sebabnya gak ada salahnya kita saling menyapa satu dengan yang lain. Katakan begini, selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati, satukan pikiran di dalam doa sebelum memulai ibadah kita pada kesempatan hari ini. Kami bersyukur buat segala yang terbaik yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini bukan karena kuat gagah kami. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan Kau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan pada kesempatan hari ini, pagi ini Tuhan kami datang di tempat ini. Kami datang tidak dengan membawa tangan yang hampa. Tapi kami datang membawa pujian, penyembahan, syukur kami kepada Tuhan yang teramat baik dalam kehidupan kami. Kami mau katakan datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Ketika kami memuji menyembah-Mu, kami percaya surga terbuka, tingkap-tingkap langit terbuka. Engkau akan mencurahkan berkat-berkat-Mu turun di tempat ini. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan. Kami siap memuji menyembah-Mu, Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari siap kita yang siap memuji menyembah Tuhan bersama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kami bersyukur Tuhan. Banyak yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami. Mari dengan iman bersama-sama nyanyikan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan
indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku yang kami yakini, kami nyatakan di hadapan-Mu bersama-sama Tuhan. Mari aku bersama-sama di hadapan Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan terjadi di hidupku. Sebab Kau yang mengerti ya Bapa, Bapa yang mengerti segala yang kami perlukan, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
yang seperti-Mu. Kami bersyukur. Tiada bandinganmu. Kami menyembah Allah yang setia. Kau baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih. Bahkan Kau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan kepada Tuhan yang dapat kami andalkan. Kami adalah milik kepunyaan-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita, sembah Tuhan. Terus sembah Dia. Kau hadir Tuhan. Terima kasih. Kau hadir. Kami bersyukur. Terima kasih. Sinar kemuliaan-Mu memancar dalam hidup kami. Biar hati kami melekat dengan pribadi-Mu. Kami melihat sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kami. Dan sedang terjadi dan akan terjadi dan terus terjadi Tuhan. Perkara yang ajaib Kau lakukan. Perkara yang hebat Kau nyatakan. Pribadi-Mu yang memerdekakan setiap kami. Belenggu kutuk dipatahkan. Belenggu dosa dikalahkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Allah yang ajaib. Kau mulia. Kau setia. Tiada bandingan-Mu Tuhan. Sungguh tiada bandingan-Mu. Kau Allah yang kudus, kudus. Oh ajaib. Shalalabatakarabu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Sembah. Oh halabashe. Kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami worship. Oh, Ilalabasa karalabata. terus sembah Tuhan, saudara. Ilalabata karalabaya sekere. Sedangkan Ilalabata karalabaya. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. segala perkara dapat kami tanggung di dalam ya Tuhan. Amin. Yang memberi kekuatan bagi setiap kami. Amin. Tuhan, sungguh Kau ajaib. Amin Tuhan. Kami selalu bersyukur buat segala yang terbaik yang Tuhan beri. Amin. Dari hari ke sehari, dari bulan beranjak bulan, bahkan dari tahun beranjak tahun. Tak pernah Kau meninggalkan kami, Bapa yang setia. Sebab itu hati kami terangkat, tangan kami terangkat. Terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Boleh kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari terus bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Bapa yang setia. Bersyukur. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa, mari lebih lagi bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapa yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Bapa yang setia. Serukan haleluya. 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 Kami menyembah Bapa yang setia. Amin. Bapa yang selalu ada bagi setiap kami. Amin. Sebab itu Tuhan, kami mau tetap terus memuji, menyembah Allah yang setia bagi kami. Karena Engkau sungguh baik bagi kami, Amin. teramat baik. Mari setiap kita yang mengalami kebaikan Tuhan, bersama-sama katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Berapa banyak Bapak Saudara mengalami kebaikan Tuhan hari-hari ini Saudara? Alkitab mencatat singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun. Amin. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan sungguh baik bagi setiap kita. Haleluya. Ayo mari sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Saudara. Yes. Mari bersama-sama yang mengalami kebaikan Tuhan. Akui bersama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari
berganti hari, saudara. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. boleh angkat jempol bersama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yesus baik, Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan. Dengan iman bersama katakan, tiada berkesudahan, Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. bilang kanan kiri Bapak Ibu Saudara, bilang hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Untuk selamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Ayo jemaat GTC. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selamanya dari selama-lamanya, sampai selamanya. sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, bahkan untuk selama-lamanya, Tuhan baik. Amin. Tuhan baik, Bapak Saudara. Saya terlalu karena percaya Tuhan baik, sebab itu Tuhan juga yang memberkati setiap kita. Amin. Bilang kanan kiri, kita diberkati Tuhan. Kita diberkati. Kita diberkati Tuhan, haleluya. Bahkan kita dilimpahi oleh Tuhan dengan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan beri bagi kita. Haleluya. Ayo sama-sama tepuk tangan lebih dahsyat saudara buat Tuhan. Biar ini boleh menjadi doa pujian iman kita di hadapan Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagi saudara-saudara. setiap alasanku, limpahkan
dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup saudara. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, Aku diberkati, aku dilimpahi. aku dilimpahi atas sempurna Ayo anugerah kamu coba lebih lagi diterima. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami diberkati Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus, saudara. Bilang kanan kiri, Anda kamu limpahi. Karena Allah sanggup. Untuk menyediakan. Ayo lagi, kamu diberkati. Kamu diberkati, Kamu dilimpahi. Saling memberkati satu dengan yang lain, saudara. atas sempurna anugerah Lebih lagi. Tuhan bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Anugerah Tuhan sempurna bagi kita, saudara. Yang setuju katakan sama-sama. Haleluya. Rasa-rasanya tepuk tangan orang yang diberkati lebih dahsyat dari itu, saudara. Lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Saudara, bicara berkat bukan hanya bicara tentang materi, saudara. Aminnya nggak yakin, saudara. Diberkati bukan hanya materi, tapi saatnya Anda sehat, Anda kuat, itu berkat Tuhan. Bilang kanan kiri, kita diberkati untuk memberkati. Haleluya, untuk menjadi berkat. Amin, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Keyakinan iman kami. Kami percaya Tuhan, dalam waktu yang sudah tetapkan, waktunya Tuhan, itu pasti yang terbaik bagi kami. Ini iman kami Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari bersama-sama sekali lagi dari awal. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan.
Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Kami kan melihat, ku kan melihat, Dia jadikan semua. Mari yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bersama-sama nyanyikan dengan iman. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari biarkan musik mengalir, mari biarkan musik saja. Mari kita sembah Tuhan. Oh, kami yakin dan percaya Tuhan, jauh melebihi dari apa yang kami harapkan dan pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan di waktu Tuhan yang tepat bagi setiap kami. Syarabakaso, kami menyembah Tuhan yang ajaib. Uralabashe, Uralabashe. Mari jemaat Jitusis sembah Tuhan, tersembah. Kami percaya. Berdiri Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri. Boleh angkat kedua tangan bersama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus melihat lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Tuhan jadikan semua. Kau Tuhan yang mendengar doa.
seluruhnya. Amin. Dan yang kami doakan ketika selaras dengan kehendak-Mu, Kau akan menjadikan itu semua dan memberikan kepada kami bahkan lebih dari yang kami minta. Saat ini kami mau dengarkan isi hati Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah terbaik buat benih-benih firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami dengan penuh otoritas Tuhan. Kami siap mendengarnya, tegur kami, nasihati kami, bangun kami, agar iman kami semakin kuat dan kokoh, berakar di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita akan belajar mengenai satu tindakan Tuhan di akhir zaman yang perlu kita waspadai. Kita tidak menjadi orang-orang yang, agar kita tidak didapati menjadi orang-orang yang tidak lolos seleksi. Buka Alkitab saudara, kita akan membaca dalam kitab Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Matius pasal 3 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama, 2, 3. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu, ayat 13, saudara. Jerami itu, kita ulang. Kurang lengkap ayatnya itu di atas. Kita ulang, ayat 12, 2, 3. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan apa? Gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan apa? Dibakarnya ke dalam api yang tidak terpadamkan. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kenapa Tuhan Yesus menggunakan istilah penampi. Dan penulis Injil Matius dengan spesifik menjelaskan peristiwa ini. Pertama kita harus membedakan apa yang disebut dengan menyaring dan menampi. Sama-sama bertujuan memisahkan, betul? Ya, baik kita menyaring, kalau Bapak Ibu suka membuat kue, menyaring tepung, sama-sama bertujuan memisahkan. Menampi juga demikian, memisahkan. Bedanya apa? Kenapa penulis Injil Matius atau Tuhan Yesus tidak menggunakan istilah menyaring? Karena menyaring itu cuma memisahkan berdasarkan ukuran. Kalau Anda pakai saringan yang lebih besar, maka yang ukurannya lebih besar, yang lebih kecil akan jatuh ke bawah dan yang melebihi ukuran itu akan tetap tinggal di alat saringan. Saudara mengerti maksud Abuna? Kalau pakai saringan yang lebih kecil, maka yang berukuran sesuai dengan lebar saringan itu yang akan jatuh ke bawah, yang lebih besar dari itu akan tertinggal di atas. Jadi hanya ada dua hasilnya, yang lebih besar dan yang lebih kecil. Yang tidak lolos saringan tinggal di atas, yang lolos saringan jatuh ke bawah. Penampi tidak demikian, saudara. Sebab Tuhan tidak sedang membedakan ukuran, walaupun bertujuan untuk memisahkan. Tuhan menampi untuk membedakan antara yang baik dan tidak baik. Untuk membedakan mana yang useful, mana yang akan dipakai, dan mana yang tidak dipakai, mana yang akan dibuang. Kita menyaring dua-duanya bisa dipakai. Yang ada di atas, yang tertinggal di saringan, dan yang jatuh di bawah. Bisa. Untuk membedakan ukuran. Tapi kalau menampi, saudara, hanya ada satu yang dipakai. Yaitu yang tertinggal di alat tampian. Kenapa? Biasanya penampi itu digunakan untuk membedakan beras dengan apa itu? Apa istilahnya itu? Kulit. Sekam ya? Sekam. Sekam kan ringan. Jadi ditamping sengaja dilemparkan ke udara. Sehingga yang ringan itu akan tertiup angin dan entah jatuh kemana. Tidak peduli karena itu tidak penting. Yang jauh lebih penting adalah apa yang tertinggal di alat penampi, itu yang dipakai. Sebab tidak mungkin kita akan memasak keduanya. Gandum dan jerami ditampi, saudara. Supaya apa? Jeraminya lepas. Keluar dari gandumnya dan gandumnya yang tertinggal. Pemisahan menggunakan penampi bertujuan untuk memisahkan mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Mana yang akan dipakai dan mana yang tidak akan dipakai. Mana yang disimpan dan mana yang dibuang. Dan itulah sebabnya Tuhan dengan sengaja memilih menggunakan istilah penampi dalam menjelaskan usahanya menyeleksi orang
di akhir zaman ini. Ingat, dengarkan penjelasan Abuna yang berkali-kali Abuna ingatkan. Tidak semua orang masuk surga. Buat apa neraka diciptakan kalau tidak untuk dihuni? Buat apa Injil diberitakan? Supaya orang-orang yang berpotensi masuk neraka bisa segera merubah posisinya. Bisa bertobat sehingga dia bisa berpindah dari seharusnya di jalan menuju neraka. Mengikuti jalan menuju surga. Itulah sebabnya Injil diberitakan. Dan hari-hari ini menjelang kedatangannya yang kedua, Tuhan jelas-jelas sudah memberikan kepada kita peringatan. Peringatan. Dan waktunya sudah semakin dekat. Peringatan ini sudah dimulai ketika Matius menulis Injil ini. Sudah ribuan tahun yang lalu. Dan sekarang waktunya sudah semakin mepet, sudah semakin mepet. Itu sebabnya dikatakan. Dan kita diberitahu untuk waspada dan menjaga diri kita sendiri. Bahwa alat penampi sudah di tangannya. Saudara, kapan seseorang menampi? Kapan? Kapan orang mulai dikatakan menampi? Ini adalah proses natural dari yang namanya bercocok tanam. Pertama seorang pemilik ladang akan membersihkan ladangnya. Bersihkan. Setelah itu dia membiarkan tanahnya. Setelah dia rasa tiba waktunya untuk melakukan sesuatu atas tanah itu, maka dia akan mulai menabur benih. Ingat, Abunda pernah menjelaskan baju orang di zaman dahulu itu kan panjang-panjang. Jadi ada selendang di sini, benih ditaruh di sini, diginiin. Menabur benih. Setelah itu dia merawat benih-benih yang sudah dia tabur itu sampai tumbuh. Dan ketika dia tumbuh, dia merawat dan menjaganya sampai dia menghasilkan buah. Dan ketika berbuah dia menunggu waktunya kapan dia akan memanen atau menuai. Yang dituai tidak boleh, tidak bisa orang memetik biji gandum butir demi butir. Yang dituai adalah batangnya, yang ada biji gandum itu. Itulah yang dikumpulkan. Teknologi dulu tidak semaju zaman sekarang. Teknologi yang digunakan untuk memisahkan biji gandum dengan jeraminya atau dengan dedaun-dedaun yang lain adalah dengan menggunakan penampi. Saudara, berarti hasil dari tampian itu sudah merupakan produk final. Betul? Inilah hasil tuaian kita. Saudara sepakat? Tidak ada proses lain setelah itu. Kalau Tuhan sudah memperingatkan kepada kita, dimulai dari zaman ketika Matius menulis kisah ini, bahwa alat penampi sudah di tangannya, maka proses menanam sudah selesai, apalagi proses menabur yang jauh hari sebelumnya sudah selesai, proses memelihara sudah selesai, proses menuai sudah selesai. Sekarang prosesnya adalah memisahkan mana yang berguna dan mana yang tidak. Saudara, barang yang gak berguna itu dibuang masuk ke tempat sampah. Saya pernah masuk mengunjungi sebuah rumah seseorang. Saya dibawa oleh kakaknya untuk mendoakan tempat itu. Kenapa? Apa yang masuk di rumah itu tidak pernah keluar. Apapun barang yang masuk. Dari kantong plastik belanja itu tumpuan satu gunung di situ. Kaleng-kaleng susu dari zaman tahun Baheula itu saudara, ada di situ. Sehingga rumah itu dari semula menjadi rumah Belanda yang indah saudara, berubah seperti gudang yang buruk, bau busuk di mana-mana. Apa yang masuk dalam rumah itu tidak boleh keluar. Saya berkata, Ci, ini mah udah sakit jiwa. Tidak ada cara lain, dia harus keluar dari rumah itu, lalu rumah dibersihkan, buang semua barang itu. Semua, saudara. Jadi kalau kita beli siomay di luar, bersama tempatnya yang ada dus gabus itu dan plastiknya, habis dia makan, ditaruh di situ. Nggak boleh dibuang. Bayangkan dalam satu minggu makan satu bungkus siomay, ada berapa bungkus di situ? Dan dia kesukaannya makan siomay selama bertahun-tahun. Jadi bungkusan itu bertumpuk. Apa yang masuk di rumah itu tidak boleh keluar. Dan Tuhan berkata, bukan demikian cara kerja kerajaan Allah. Tidak lantas bilang terima Yesus, tapi hidupmu nggak benar. Itu sudah menjadi tiketmu untuk menuju kerajaan Allah. Oh tidak, saudara. Keselamatan baru pintu masuk. Anda harus berjuang terhadap keselamatan itu untuk sampai pada final destination, yaitu surga.
Itu sebabnya Tuhan memberitahu kepada kita alat penampi. Kita masih punya alat penampi nggak di bawah ya? Tolong Alek ambil. Sudah di tangannya. Tidak ada lagi proses yang kita lalui. Berarti tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Hanya ada dua pilihan. Yang dipakai dan yang dibuang. Betul saudara? Ada kesempatan nggak? Sudah nggak ada. Tapi ini berita baiknya. Itu belum terjadi. Itu adalah peringatan yang disampaikan kepada setiap generasi. Mulai dari zaman Tuhan Yesus ketika melayani di bumi. Injil ditulis untuk memberi kesempatan kepada kita. Ini adalah seperti a vision. A vision. Jadi ketika Anda mulai menata hidupmu saudara, bayangkan Abuna dengan ini di tanganmu, di tangan Abuna. Ingat, ketika Anda mulai malas ke gereja, ketika Anda mulai main-main dengan dosa, ketika mulai Anda tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, Anda berkata Tuhan aku mau B. Ketika Anda mulai mundur dari pelayanan kehidupan rohanimu, mulai gelap, terang yang ada padamu mulai redup. Ingat ini baik-baik. Jangan sampai Anda menjadi bagian yang ketika kelak ditampi, itu akan hilang. Dan menjadi sekam yang dikumpulkan hanya untuk dibakar. Seharusnya kita memastikan dan menjaga kehidupan kita sebagai biji gandum yang tetap ada dan tertinggal di atas penampian. Gak peduli suami istri, gak peduli Anda seperti apa selama ini. Kalau Tuhan sudah menempat kamu di atas penampi, hanya ada dua kemungkinan. Anda adalah gandum yang terbang atau biji gandum yang tertinggal. Abuna berdoa agar kita semua menjadi biji gandum yang tertinggal. Jangan main-main dengan hidupmu saudara. Mulai sekarang. Jangan main-main dengan hidupmu. Karena terlalu mahal harga yang harus kita bayar. Dan tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk berkata, Tuhan ampuni aku. Sudah di tangannya. Dan sebentar lagi itu akan terjadi. Ketika dia datang untuk kedua kalinya kepada kita di muka bumi. Dan mumpung dia sudah datang belum? Dia sudah datang belum? Kasih tahu kiri kananmu. Mumpung dia belum datang. Mari kita jaga kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi gabah dari seharusnya Tuhan menuntut kita untuk menjadi beras. Jangan kita menjadi kulit dari seharusnya Tuhan menuntut kita menjadi biji gandum. Karena Tuhan tidak main-main. Dia hanya membutuhkan apa yang dia perlukan. Jawab pertanyaan ini dalam hidupmu. Apakah Anda sudah menjadi sesuatu atau seseorang? Apakah Anda sudah menjadi sebuah jawaban dari apa yang dicari oleh Tuhan selama Anda berada di dunia ini? Kemarin pelayan mimbar di gereja kita di training, dikuatkan kembali mengenai panggilan pelayanan mereka. Yang kendor-kendor talinya diikat kembali. Ini saatnya kita justru bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Bukan hanya karena benturan sana, benturan sini, mundur. Saudara, pekerjaan Tuhan tidak akan tertunda kalau Anda mundur. Pekerjaan Tuhan akan terus berjalan, dia akan pakai orang lain. Dia akan mereplace orang lain. Dengan orang lain. Mari kita bergiat, saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa menemukan bahwa kita memiliki kualitas beras yang baik. Supaya Tuhan bisa menemukan bahwa kita adalah kualitas gandum yang baik. Dunia bisa mengecewakan kita. Manusia bisa mengecewakan kita. Pendeta bisa mengecewakan kita. Gereja bisa mengecewakan kita. Mau keluar dari gereja ini, silakan monggo keluar. Cari gereja lain yang lebih baik menurutmu. Gak ada. Selama gereja masih di bumi, gak ada yang sempurna. Yang perlu Anda siapkan dirimu. Dirimu. Memang makin masuk ke dalam, makin lihat dapurnya.
Tapi kalau Anda berakar dengan kuat, Anda tahu Anda harus bertanggung jawab untuk ikut membersihkan dapur itu. Bukan justru, enggak lah. Saya pindah sini aja. Sono pindah. Kalau Anda temukan yang lebih baik, saya hormat kepadamu. Ini yang membuat kita akhirnya berubah sifat dan karakternya dari gandum jadi kulit. Ini akan membuat kita akhirnya berubah sifat dan karakternya dari beras jadi Kristen gabah. Yang cuma hadir untuk ditampi. Dan Tuhan memberitahu kepada kita. Di akhir zaman ini Tuhan tidak mau main-main. Coba buka Wahyu pasal 22 ayat 11. Tuhan tidak main-main. Mengapa Tuhan tidak main-main? Kenapa Tuhan harus menampi demikian keras? Saudara, bukan hanya sekedar supaya neraka ada penghuninya. Dalam Wahyu 22 ayat 11. Coba kita lihat di situ. Tuhan bisa membaca kecenderungan zaman. Barang siapa yang berbuat jahat. Coba lihat saudara. Biarlah apa? Ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar. Biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar. Biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus. Biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi sesungguhnya Tuhan tidak campur tangan. Apakah Anda biji beras atau biji gandum. Tuhan tidak campur tangan. Apakah Anda jadi gabah atau jerami. Karena itu semua adalah keputusan kita. Mau jadi jahat. Itu keputusan kita. Mau jadi cemar. Itu keputusan kita. Mau jadi unclean. Kotor. Itu keputusan kita. Karena Tuhan sudah membaca dan memberitahukan kepada kita tanda-tanda zaman. Tampilkan lagi ayat itu. Tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman. Mana ayatnya? Tampilkan lagi ayat itu. Di situ digunakan kalimat barang siapa yang berbuat jahat. Barang siapa. Artinya Tuhan sebenarnya tidak tahu siapa itu. Tapi barang siapa. Ya sudah, biar. Ini sengaja ditaruh satu-satunya ayat ini hanya ada di kitab Wahyu. Di bagian terakhir kitab Perjanjian Baru. Barang siapa berbuat jahat, biarlah. Karena memang dia harus ditampi. Yang cemar, biar aja. Biar ia terus seperti itu. Karena dibilangin nggak bisa. Orang kalau bersifat alay itu saudara, kalau membiarkan sifat alaynya muncul, dalam pelayanan itu kan butuh stamina. Dalam kekristenan juga butuh stamina. Stamina yang kuat. Kalau kita tidak punya stamina yang kuat, kita hanya akan kecewa. Kenapa? Karena kita menuntut kesempurnaan. Abu Nabi berkali-kali bilang, nggak ada yang sempurna. Jangan sampai ketidaksempurnaan yang Anda temui itu membuatmu berubah sifat. Menjadi sekam dan jerami. Dari seharusnya bulir gandum dan beras. Bertahanlah untuk menjadi bulir gandum dan beras. Jangan terus berbuat jahat. Jangan terus menjadi cemar. Teruslah berjalan dan bertahan untuk menjadi benar. Dan itu butuh perjuangan saudaraku. Enggak mudah jadi orang benar. Righteousness. Enggak mudah. Dan Tuhan akan melakukan pemisahan itu. Karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Nggak bisa bareng-bareng jalan. Di mana ada terang, gelap mesti menyingkir. Dan kalau Anda merasa dalam dirimu ada gelap dan terang, mari bekerja sama dengan terang itu supaya gelap menyingkir. Kita tidak boleh menjadi bagian dari akhir zaman yang makin jahat itu. Jangan, saudara. Kemarin saya, Pastor Rocky dan Pak Jimmy diskusi. Sekarang kan tidak mudah jadi mahasiswa, tidak mudah jadi dosen, tidak mudah jadi guru besar. Tapi teknologi sudah mempermudahnya. Orang kan sekarang tugas mahasiswa adalah membuat paper. Betul ya? Semua harus berbentuk paper, jurnal ilmiah. Anda harus tulis dan Anda harus menulisnya dengan cara-cara ilmiah. Anda harus baca buku. Sekarang ada sebuah aplikasi yang dibuat oleh Elon Musk. Dengan artificial intelligence. AI. Jadi tinggal masukkan saja daftar pustaka.
nanti artificial intelligence topiknya apa, lalu ada sejumlah nanti kriteria, indikator seperti apa, nanti mesin itu yang akan membuat paper itu dengan sendirinya. Kita tinggal dan tidak ada plagiasi, zero plagiarism. Saya sebagai dosen mulai waspada ini. Saya tidak akan memperkenalkan teknologi ini kepada mahasiswa saya. Bahaya. Sampai saya menemukan cara untuk mendeteksinya, baru saya akan perkenalkan. Dan pasti akan ditemukan cara. Saya ngomong begini, lama-lama orang menciptakan artificial surga. Artificial neraka, betul kan? Lama-lama orang menciptakan artificial Tuhan. Karena kalau sudah artificial, dia bisa mengambil pikiranmu loh saudara. Ketika kita mati, sebelum mati, detik-detik menjelang mati, pikiran kita ditransfer ke komputer. Tubuh yang mati, pikirannya tetap hidup. Lalu pikiran itu dimasukkan ke dalam mesin. Maka kita menjadi cyborg. Dan sebentar lagi akan sampai ke sana. Ada sebuah negara sudah berhasil melakukan pembuahan di luar kandungan. Dengan mengambil gen wanita, gen perempuan, sperma dan indung telur disatukan di laboratorium. Sudah jadi. Apa tidak makin mengerikan zaman ini? Tanpa sadar kita berusaha mencapai Tuhan dan mendirikan menara Babel. Makanya ketika itu terjadi Tuhan bilang barang siapa. Pada akhirnya kita akan memilih. Betul ya? Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Dan barang siapa yang cemar, ya sudah, biar. Kesempatan untuk bertobat sudah tidak akan ada. Mumpung peristiwa ini belum terjadi. Walaupun firman ini sudah menubuatkan bahwa alat penampi sudah di tangannya, kita tidak pernah tahu kapan dia akan mulai begini. Jadi ketika pekerja-pekerja itu mau pergi menampi saudara, maka mereka akan dipanggil dari mes. Dulu itu budak-budak. Di zaman perjanjian baru, budak-budak tinggal di mes. Lalu tuan pergi ke tempat penampian. Dia perintahkan komandan atau ketua budaknya, ayo sekarang penampi. Lalu semua sudah berdiri dari rumah mereka. Dan mereka mengambil alat penampi masing-masing. Belum pergi ke sana. Jadi mereka akan berjalan. Mereka akan berjalan ke tempat penampian. Biasanya tempat penampian itu di tempat yang lebih tinggi dan udara yang terbuka dan yang ada anginnya. Jadi biasanya mereka akan mencari daerah yang lebih tinggi dari ladang dan mereka ada di sana. Mereka belum sampai di sana. Di jalan aja belum. Jadi mereka dalam peristiwa ini alat penampi sudah di tangannya, artinya sudah berdiri dan sudah memegang, sudah siap-siap. Kapan pergi ke sana? Kita tidak pernah tahu. Tapi alat penampi sudah di tangan. Kalau kita kira-kira ya saudara, dari Injil ini ditulis alat penampi sudah di tangan sampai tahun 2023. Kira-kira untuk bergerak ke sana itu sebentar lagi atau tidak? Sebentar lagi tahu? Sudah menuju ujung lagi. Kalau Tuhan melakukan seleksi berat, bersyukurlah yang badannya berbobot. Nggak jadi terbang. Loh, kok di depan Pak Bauman ya? Sorry. Mari kita memilih untuk menjadi kebenaran. Dan berjuang terhadap kebenaran itu. Mari kita memilih untuk berjuang tentang kekudusan. Di zaman yang sudah semakin tidak kudus. Mari kita berjuang. Mari kita berjuang. Dan itu butuh komitmen, saudara. Tuhan mengadakan pemisahan. Saya tertarik dengan contoh kedua mengenai seleksi Tuhan di akhir zaman yang Tuhan lakukan bagi gerejanya. Matius pasal 25. Ayat 32 sampai 33. Coba lihat saudara. Nggak ada yang luput. Lalu semua bangsa. Bukan hanya bangsa Yahudi. Semua suku bangsa di dunia dikumpulkan di hadapannya. Di mana?
di lembah segala bangsa, di kota Yerusalem hari ini. Semua entah bagaimana caranya, nanti pokoknya kumpul semua di sana. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Berarti satu-satu, saudara. Tuhan tidak bilang kelompok ini pindah ke sana, kelompok ini pindah ke sana. Tidak, one by one. Mengapa one by one? Tuhan mengenali secara pribadi. Pengenalan Tuhan atas hidupmu adalah pengenalan personal, pengenalan pribadi. Makanya marilah berjuang secara pribadi. Suamimu malas ke gereja, istrimu jangan ikut-ikutan malas. Demikian sebaliknya, orang tuamu malas ke gereja, anak jangan ikut-ikutan malas. Pengenalan pribadi. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama, nah ini perumpamaan. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Berarti hanya ada dua kategori, bukan? Jadi selalu bersifat dua kategori. Yang baik atau yang jahat. Yang kudus atau yang tidak kudus. Yang benar atau yang tidak benar. Yang kambing atau yang domba. Hanya ada dua kategori. Makanya Tuhan tidak memperkenalkan kita berada dalam wilayah abu-abu. Mau jadi kambing atau mau jadi domba? Tanya kiri kanan, kamu mau jadi apa? Makanya dalam sejarah Alkitab, narasi-narasi Alkitab, jiwa-jiwa itu digambarkan sebagai domba. Karena Tuhan hanya mau domba. Tuhan hanya mau domba. Tuhan hanya mau yang baik, yang berbuat baik. Tuhan hanya mau biji gandum dan beras. Tuhan tidak mau di luar itu. Jadi tidak ada pilihan buat kita. Apa yang harus kita lakukan? Matius pasal 25 ayat 23. Apa yang harus kita lakukan? Sampai di sini Anda mengikuti Abuna? Kita lanjut? Lanjut ya. Maka kata tuannya itu kepadanya. Saudara, perhatikan. Ketika di dunia ini kita melakukan bagian kita nih, ya. Karena Tuhan itu selalu memberikan kepada kita kebebasan. Nah, terserah kamu ya. Mau domba, silakan. Mau jadi kambing, silakan. Ya. Tapi ketika dia menemukan bahwa kita berjuang keras untuk menjadi domba, itu berjuang keras. Untuk menjadi orang yang benar, kan tadi biarlah yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik. Untuk menjadi baik itu kita rela diinjak, ya, berdarah-darah, rela kehilangan kesempatan-kesempatan kita. Kadang-kadang banyak hari-hari ini kan banyak orang jual diri tau saudara, untuk kepentingan-kepentingannya. Ini sudah mulai tahun politik loh, saya sudah mulai ditawar lagi. Pak Sony jadi konsultan, jadi nanti tim ahli saya ya di bidang keagamaan. Kalau saya masuk Senayan, Bapak, dia ngejar saya terus dari pemilu sebelumnya. Bapak jadi tim ahli di bidang religion. Wah, sudah mulai. Orang bisa melakukan berbagai macam cara untuk bisa pergi ke sono. Dia lupa bahwa Tuhan yang mempromosikan hidup orang. Jadi kembali pada pilihan kita. Apakah kita ikut terseret atau tidak? Karena kita kan juga punya kepentingan. Betul saudara? Kan kepentingan kita itu yang akan membuat kita jalan-jalan melenceng. Abuna kan pernah kasih tahu bahwa kepiting itu melenceng karena di otaknya ada kotorannya. Maka orang yang jalannya melenceng dalam bisnis pekerjaan, berarti otaknya isinya TAI, kurang deskriptif. TAI. Kalau Anda lihat kepiting jalannya gini, segera panggil Abuna. Mujizat terjadi. Gitu.
mujizat terjadi. Wah, yo haleluya. Oh yes, semoga itu terjadi di halaman gereja kita. Datang ke jitu sisi, kepiting nggak jalan menyamping, lurus. Baik sekali perbuatanmu itu. Yang muji kita bukan pendeta. Senang toh kalau dipuji sama Abuna, oh pai luar biasa kamu senang. Giliran dikritik Abuna, mesem. Pelayananmu hari ini jelek. Aku pulang. Wah luar biasa pelayananmu hari ini. Oh lama di gereja. Oh. Aku dipuji Bapak Gembala, keren. Ya, toh? Itu nggak penting saudaraku. Tidak penting. Makanya kalau manusia tidak menghargai pekerjaanmu, jangan datang kepada Abuna. Saya berdoa. Cuti dulu dari pelayanan ya. Ya. Aduh. Dulu people kalau minta sesuatu, saya bilang, "Pak, mau ini." Ya, oh dia senang. Dia nanti. Nanti dia kalau ada maunya, Kalau dia udah jalan dari jauh, Pak ini, ya, oh dia jalan-jalan gini. Tapi nanti dia, Pak mau ini, enggak. Dia berjalan begini sudah. Kalah perang, kayak Theo. Leo, kayak gitu. Yang penting kita dipuji oleh Tuhan. Jangan mencari kemuliaan di depan manusia. Nggak main-main loh ini. Tuhan itu adalah lambang dari Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia. Coba lihat pertama. Kita dipuji oleh Tuhan. Amin. Tidak penting dipuji atau tidak dipuji oleh manusia. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah kecewa. Karena memang manusia nggak ada yang sempurna. Institusi gereja nggak ada yang sempurna. Yang penting Tuhan memujimu. Orang mau jungkir balik di sana, orang mau malas di sana. Aku tetap lakukan buat Tuhan di rumah Tuhan di tempat ini. Aku tetap. Yang kedua, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Jangan pikir kalau sudah tampil di atas mimbar, maka itu perkara yang besar. Saudara, bungkus kado itu perkara yang kecil. Kelihatan gak? Hah? Kagak. Cuci piring di dapur pastori. Kelihatan gak? Enggak. Tampil dimanapun tidak menentukan kualitas yang besar dan kecil. Yang penting Anda berfungsi untuk seluruh tubuh kerajaan Allah. Wah, itu kuncinya. Jangan gara-gara itu mundur dari. Akhirnya kita kehilangan kesempatan dan kepercayaan. Dan kita kehilangan pujian Tuhan. Kita kehilangan kesempatan untuk mendapat berkat yang lebih besar. Tanggung jawab yang lebih kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Awal-awal Abuna merintis gereja. Jemaatnya Abuna, Abuni, si Abang, almarhum, Revo, People, Pak Haryanto, Bu Haryanto, Kesia, siapa lagi ya? Pengerja. Ada Emil, anaknya, Bu Ivon sama Pak Edi. Cuma 12 orang murid Yesus. Dan itu 1 tahun, saudara. 1 tahun. Abuna sudah pelayanan di mana-mana. Jadi hamba Tuhan sekali KKR ribuan orang. Angkat tangan tumbang. Begitu merintis gereja, 12 biji. Saya mau setia. Saya tidak dianggap. Karena jemaatnya, gerejanya di Ruko, ada undangan hamba Tuhan di Semarang, saya nggak pernah dipanggil. Nggak pernah dipanggil. Ada persekutuan doa, dianggap remeh-temeh. Pelayannya, jemaatnya cuma segitu. Itulah manusia mengukur dengan indikator dunia. Saya tidak peduli. Yang penting Tuhan yang mengukur saya. Itu loh saudara. Kalau Anda punya filosofi ini, apapun yang kau buat dalam hidupmu, orang mengecewakanmu, I don't care. Itu racun.
yang membuatku kehilangan tanggung jawab yang lebih besar. Kami merintis pelan-pelan. Pak Haryanto sekarang sakit, tapi hatinya terus melekat untuk gereja ini. Dan saya berdoa, kita berdoa dia segera sembuh. Ketika kita taruh paku bumi di gereja ini, nggak ada orang mau nyuruh siapa, nggak ada. Gantian saya dengan Pak Har, jagain tukang tos. Pak Har, aku lapar, saya telepon. Pak Har di mana? Aku lagi antar Bu Har belanja. Ya tunggu dulu ya Buna. Ya. Pak Har datang, aku gantian ya, aku lapar ke rumah. Pak Har, haus nggak? Haus, aku nggak ada minum. Lah kenapa Pak Har nggak pergi? Aku nggak bisa tinggalkan orang ini. Kita kirim. Gantian ya Pak, begitu terus. Nggak ada orang. Tidak ada orang. Setia pada perkara yang kecil. Gereja kita selesai dibangun, saya ikut ngepel. Karena bekas bangunan, debu di mana-mana, ngepel nggak hanya sekali. 2 bulan itu baru bersih. Besok dipel lagi, besok dipel lagi, besok dipel lagi. Dimanapun pelayanan, saya mau selama saya bisa. Setia pada perkara yang kecil. Kalau kita hari ini bisa seperti ini, itu karena apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Pastor Rocky ini, jangan lihat tampangnya yang sekarang. Dulu ketika saya pelayanan di gerejanya di Lampung Pastor ya, dia jadi sopir yang antar jemput saya di bandara, antar jemput saya pelayanan, dan dia statusnya masih pengerja. Dan dia setia, antar saya makan. Tapi mohon maaf ya, mohon maaf, ada yang tanya, Pastor Rocky udah punya istri belum Abuna? Mohon maaf, udah laku. Ada yang lihat saya loh bro. Coba saya kerjain gitu ya. Iya. Anaknya 3 cowok ganteng-ganteng. Anaknya udah SMA ini. Setia pada perkara yang kecil. Sekarang dia melayani sebagai salah seorang pastor praise and worship di gereja besar. Di gereja Paniko. Kita tidak mendapat, dan kadang-kadang kan kita itu pingin langsung spread. Jadi. Tidak bisa. Ikuti prosesnya. Karena ada Tuhan, ada maksud Tuhan untuk membentuk hidupmu dalam proses itu. Karena proses tidak pernah mengkhianati hasil. Coba lihat hasilnya. Terakhir ini, pemain musik maju ke depan. Coba lihat. Apa upah kita? Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan dikatakan di situ, masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini saudara, coba lihat Lukas pasal 19 ayat 17. Coba baru dibuka Lukas 19 17. Masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu ternyata identik. Coba lihat, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu apa? Terimalah kekuasaan atas 10 kota. Dampakmu akan besar. Kekuasaan atas 10 kota. Tapi yang penting kalimat pertamanya, baik sekali. Dalam terjemahan lama itu indah sekali. Dalam sabaslah engkau. Artinya, wah, ini penilaian akhir. Sabaslah. Nah, berdasarkan semua track hidupmu, sabaslah. Sekarang ini trofi buatmu. Saudara, mari kita menjadi orang yang mendapatkan itu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Tuhan, inilah hidupku. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Berdoa secara pribadi. Agar kelak Tuhan bisa berkata kepadamu, sabaslah engkau, hai hambaku yang baik dan setia. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang pernah engkau alami dalam hidupmu. Tapi engkau bisa bertahan, engkau bisa berjuang. Sabaslah engkau, anakku. Dan sekarang terimalah kekuasaan atas 10 kota. Tuhan, inilah
Tutup matamu saudara. Katakan, ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu Segala cita-citaku. segala cita-citaku, Masa depanku. masa depanku Menjadi milikmu. menjadi milikmu. Katakan, jadikan aku terangmu. Jadikan Seperti engkau sedang berada di depan Tuhan. Bicara. Di tengah kegelapan dunia. di tengah kegelapan dunia, Membawa jiwa-jiwa. membawa Jiwa-jiwa. jiwa-jiwa kepadamu. Tuhan, itulah kerinduanku. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, Seluruh hidup. Deklarasikan saudara. pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Katakan, genapi seluruh rencanamu. Rencanamu Sampai bumi. sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Mari ambil keputusan. Biarkan Roh Kudus menuntun. Memanggil komitmen yang baru. Haleluya. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi. Ora boka kena baka kalabaya kena baka. Bagimu Tuhan. Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Pakai aku Tuhan. Pakai aku. Pakai pekerjaan. Seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidup. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Genapi seluruh rencanamu Sampai bumi. sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Roh Kudus, kami tahu Engkau ada di sini. Dan biarkan Engkau bergerak atas setiap kami. Tidak ada satu pun yang terlewatkan. Semua Engkau lawat dan Engkau jamah. Engkau yang menolong kami untuk menjadi anak-anak yang menggenapi setiap firman yang kami dengar pagi hari ini. Dan Tuhan, biarkan Engkau sendiri ya Tuhan, yang memuji setiap kami sebagai hamba-hamba-Mu yang baik dan setia. Dan setiap kami boleh menikmati apa yang menjadi jatah dan bagian kami, kebahagiaan di dalam Engkau. Dan Engkau Tuhan, kami percaya, yang akan terus Tuhan menambahkan kapasitas atas setiap kami. Lebih lagi, lebih luas lagi, lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Dan kami juga akan mendapatkan apa yang jadi jatah untuk 10 kota itu, dampak yang Amen. semakin besar.
Terima kasih Tuhan, kami sungguh diberkati oleh pujian dan penyembahan pagi hari ini. Kami sungguh diberkati oleh firman yang keluar dari isi hati-Mu melalui hamba, melalui gembala kami. Dan kami juga diberkati oleh setiap doa-doa yang kami naikkan. Setiap kami akan pulang dengan keadaan hati dan pikiran dan jiwa yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom G2C Family. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu memberkati kita semua. Amin. Gembala beserta jemaat G2CC mengucapkan terima kasih kepada atas pelayanan Pastor Rocky Tobing. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan serta keluarga. Amin. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Bila belum memiliki gereja yang tetap, kami menantikan Bapak Ibu, Saudara-saudari kehadirannya di ibadah G2CC berikutnya. Kami menyambut Ibu Lina, selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Kita akan mendengarkan info gereja sepekan. Nanti sore ada ibadah online pukul 5 sore di channel YouTube Pastor Sony Salugu. Lalu firman online Rabu tanggal 15 Februari melalui via Zoom dan YouTube bersama Abona Sony Salugu dimulai jam 7 malam. Dan ada breakthrough prayer Jumat tanggal 17 Februari jam 5 sore. Lalu ibadah youth spesial Valentine akan diadakan hari Sabtu tanggal 18 Februari di gereja pukul setengah 5 sore. Lalu ibadah sekolah minggu juga tanggal 19 Februari jam 7 pagi secara onsite di halaman gereja. Mengimbau bagi jemaat atau ada anggota keluarga yang sedang demam, flu serta batuk diimbau untuk mengikuti ibadah secara online saja. Dan mari kita tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Gembala dan jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang. Amin. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dulu Bapak Ibu. Hari ini mereka akan ibadah padang di luar. Ya. Setelah ibadah selesai, mereka ibadah padang. Dan kita berdoa agar semua acara berjalan dengan baik. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu, orang tua, atas anak-anak kita. Kenapa kalau mau ibadah padang banyak yang datang ya? Yuk kita angkat tangan kita arahkan kepada mereka. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Berkati hidup mereka. Pakai hidup mereka sebagai alat Tuhan. Dan ketika Engkau menampi, mereka akan menjadi biji gandum, biji beras yang tetap tertinggal di atas tampi. Dan sejak kecil bawa mereka untuk mengenal Engkau. Terhubung kepadamu secara pribadi, memiliki karakter yang baik, tubuh mereka sehat, dan terlebih mereka memberikan kepintaran, masa depan yang baik. Karena kami tahu Engkau sedang melakukan persiapan generasi bagi anak-anak kami ini. Pakai hidup mereka Tuhan, menjadi generasi yang takut akan Tuhan di akhir zaman. Dan tangan Tuhan yang kuat akan membuat mereka menjadi terang, dan mereka akan menjadi berkat bagi orang tua mereka, teman-teman mereka, dimanapun mereka berada. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, dan kami sepakat berdoa agar Kau memberikan cuaca yang baik dan kelancaran dalam seluruh acara ibadah padang hari ini. Dan anak-anak ini boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Berkati guru-guru di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin.
Bapak Ibu sebagai gembala, kami kan tidak bisa, kami Abuna dan Abuni itu nggak bisa memberitahu informasi seluas-luasnya, tapi hendaknya kita tetap berada dalam protokol kesehatan. Amin ya. Jadi walaupun pemerintah sudah mengeluarkan keputusan untuk mencabut ketentuan mengenai perkumpulan skala besar itu, tetap kita jaga prokes ya. Jika Bapak Ibu, anak-anak batuk, pilek, flu, lebih baik di rumah saja. Bukan nanti jangan bilang, oh ini kok dilarang-larang pergi ke gereja. Jangan, saudara. Bukan begitu maksudnya ya. Kita saling menjaga antar jemaat satu dengan yang lain. Amin. Ya, sepakat ya. Lalu kita akan berdoa dulu buat Yemima. Maju ke depan. Yemima akan pindah ya ke Australia. Tidak tahu kita kapan dia akan kembali ke sini. Apakah nanti suaminya orang Aussie juga, kita nggak tahu. Dia mendapat satu hal baru dan dia bergerak. Dan kita perlu mengutusnya untuk pergi ke sana. Karena ini anak, maka selalu prinsipnya, dan ini adalah keluarga, sejauh-jauh anak pergi, selalu kembali ke dalam keluarga. Amin. Kita angkat tangan kita berdoa untuk Yemima. Kami mengutus anak kami ini Tuhan, untuk satu visi baru yang Kau tetapkan dalam hidupnya. Pergi ke negara yang jauh di Australia. Dan Kau sudah menyertai semua proses visa kerja dan sebagainya. Tempat tinggalnya, semua Engkau Tuhan bekerja untuk semua itu. Kami mengucap syukur. Dan sertai dia Tuhan, kami mengutusnya untuk pergi ke sana, menggapai cita-citanya, apapun yang diperjuangkan. Dan kami berdoa agar dia tetap sehat, tetap memiliki kehidupan roh yang menyala-nyala. Amin. Dan berikan kepadanya masa depan yang baik. Amin. Tolong dia dalam seluruh aktivitasnya. Keluar masuknya diberkati. Jauhkan dia dari segala kecelakaan, roh maut, sakit penyakit. Sehingga dia suatu saat kelak, dia akan kembali ke tengah-tengah kami. Kami melihat ada keberhasilan yang luar biasa. Yang menjadi kesaksian bahwa doa dari tempat ini telah mengutusnya. Dan dia kembali melaporkan bahwa dia berhasil di sana. Kirim orang-orang baik untuk menolong dia. Singkirkan orang-orang yang jahat. Kau memberkati setiap langkahnya Tuhan. Berikan kepadanya fokus dalam setiap apa yang dia kerjakan. Fokus. Berkati tangannya akan menjadi tangan yang berhasil. Berkati hidupnya. Kau hadir dalam setiap pergumulan-pergumulannya dan dia tidak akan sendirian. Kami mengutusnya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Ya, saudara, kita akan berdoa buat yang berulang tahun. Siapa yang berulang tahun? Siapa, Rel? Alit ulang tahun ya? Hari ini? Kemarin. Traktir Abuna ya? Pakai duit Alit sendiri, nggak mau pakai duit mama atau papa. Yuk kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Bu Okta maju ke depan juga. Maju ke depan. Happy birthday, happy birthday. Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kananku, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Mari kita angkat tangan kita.
Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, Tuhan. Amin. Seperti firman-Mu katakan, umur panjang ada di tangan kanan. Amin. Dan kekayaan, kehormatan ada di tangan kiri. Amin. Dan biar itu menjadi bagian kehidupan mereka. Beri kesehatan yang baik. Dan berikan pengurapan secara khusus dalam hidup mereka, Tuhan. Sehingga bisa melihat bahwa tahun-tahun hidup mereka itu karena Tuhan bekerja dan campur tangan. Dan apa yang menjadi beban dan doa dan kerinduan hati mereka, Tuhan sendiri ikut bekerja membuatnya terjadi. Hal-hal yang tertunda akan ada percepatan. Amin. Dan berikan kekuatan untuk lutut ini untuk berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan untuk pundak ini. Karena Tuhan ikut menanggung beban itu. Dan juga masa depan yang baik untuk kalian. Mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu, Tuhan. Dan mengucap syukur buat semua kebaikan. Juga kami berdoa untuk Bu Okta, seluruh jemaat ini. Kami kumpulkan semua iman yang ada pada kami. Kami kumpulkan semua iman yang ada pada kami. Mari kita berbahasa roh, saudara. Kata karabaya se, karabata karabaya se, karabata karabaya se, kami kumpulkan semua iman yang ada pada kami. Di dalam nama Tuhan ada kesembuhan, ada kesembuhan, ada kesembuhan, kesembuhan fisik terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dari intimidasi, pikiran-pikiran kematian, kegelapan, keputusasaan. Singkirkan Tuhan, singkirkan. Kami semua satukan hati kami, berikan kepadanya harapan hidup. Amin. Dan hati yang gembira, hati yang gembira dia miliki itu. Sehingga dengan hati yang gembira itu, sel-sel hidup dari Tuhan itu makin kuat, makin banyak, makin kuat, makin banyak, makin kuat, makin banyak. Dan semua yang tidak berasal dari Tuhan, kami kutuk di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu doa kami hari ini dengar oleh Tuhan. Dan sesuatu pasti terjadi. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau berkati keluarga ini. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang boleh beraktivitas selama 1 minggu ini, Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Dalam pekerjaan pelayanan, dalam kesehatan. Amin. Kami semua boleh melihat karya Tuhan yang besar dalam hidup ini. Juga kami mengucap syukur Tuhan, bahwa sepanjang minggu ini kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Secara material. Dan ketika kami mengembalikan ke dalam rumah Tuhan melalui persembahan kami, persepuluhan kami, apapun itu karena kesadaran bahwa apa yang kami miliki di dunia ini semua karena Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur atasnya. Tuhan berkati anak-anak, bakul dan tempat adonan mereka diberkati. Dan yang lebih dari itu, berikan kepada mereka hati yang semakin cinta Tuhan. Yang tertanam untuk rumah Tuhan dan pekerjaan Tuhan di tempat itu. Kami melihat bahwa melalui kesetiaan dan sikap yang dia dalam pekerjaan Tuhan, suatu saat kelak Engkau akan mengatakan kepada kami semua, sabaslah kami. Amin. Kami akan mendapat bagian dari 10 kota itu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari saudara buka kedua tangan. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Ye fareika Adonai fiyis mereka. Amin. Elohim memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Ya Adonai panafeleka fekuneka. Amin. Elohim menyinari engkau dengan wajahnya. Amin. Dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Jisa Adonai panafeleka fe yasim leka shalom. Amin. Elohim menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan hari ini. Kami percaya
Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati.